Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis fundamental perusahaan dengan top-down approach. Saya Hembor Misgayam Pundaya. Saya Jennifer Jacqueline Tetirapusung. Dan saya Antonius Felix Lim. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi analisis ekonomi makro itu merupakan peranan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu di sini ada kerangka analisis top-down approach. Lalu ada perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di mana stabil di angka 5%. Lalu di sini ada inflasi dan suku bunga. Dapat dilihat dari sini tabel-tabel yang ada tabel inflasi dan suku bunga. Lalu di sini ada nilai tukar rupiah dan kondisi eksternal. Jadi di sini itu periode 2023 sampai 2025 nilai tukar rupiah itu melemah di angka sekitar 15.500 per 1 USD-nya pada tahun 2023 dan pada akhir tahun itu sekitar 16.700 per USD-nya. Di sini ada kondisi pasar modal Indonesia. Ada beberapa, yang pertama ada perkembangan IHSG-nya, kondisi investor domestik dan asing, sentimen pasar terhadap kebijakan ekonomi, hubungan ekonomi makro dan pasar komodifikasi. Lalu di sini ada analisis sektor potensialnya. Yang pertama ada sektor perbankan dan sektor teknologi. Ini adalah analisis risiko investasi yang kami temukan. Lalu di sini ada rekomendasi alokasi investasi, yang dimana kami rekomendasikan keuangan dan energi. Lalu ada sektor yang diwaspadai itu ada properti primer. Nah, kesimpulannya itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergolong cukup kuat di kisaran rata-rata sekitar 5% di tahun 2003 sampai 2025. Jadi di sini ada klasifikasi IDX. Jadi perusahaan yang kami ambil menganalisis berada dalam sektor energi, khususnya pada industri minyak dan gas bumi. Next. Alasan kami memilih itu karena sektor energi dipilih didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Next. Di sini ada analisis industri life cycle. Jadi industri migas berada pada tahap maturity yang stabil dan batubara mulai menuju decline akibat transisi energi. Next. Di sini ada analisis input dan output dari industri migas dan industri batubara. Bisa dilihat. Next. Di sini ada tabel analisis 5 force model dari industri migas dan batubara. Next. Selanjutnya ada perbandingan antar industri. Jadi migas lebih stabil dalam jangka panjang dan batubara unggul dari sisi ekspor tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi. Next. Di sini ada rekomendasi industri terbaik. Kami merekomendasikan industri migas karena permintaannya yang stabil dan prospeknya masih baik. Next. Di sini kesimpulannya sektor energi masih prospektif, tetapi investor tetap perlu mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Next. Ini adalah profil industri dan perusahaan. Nah, perusahaan yang kami ambil adalah PT Medco Energi Internasional, PT Energi Mega Persada, dan PT Sumber Energi. Next. Di sini ada 4 rasio yang kami analisis, di mana ada perusahaan Sure, ada energi dan juga MEC, di mana masing-masing memiliki keunggulan di berbagai rasio. Next. Selanjutnya di sini ada EPS, PER dan PBV, di mana dari antara 3 perusahaan ini yang paling stabil adalah perusahaan MEC. Di sini ada SWOT analisis. Jadi Energi memiliki kekuatan pada profitabilitas yang stabil dan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Next. Di sini ada SWOT matrix. Jadi Energi itu memanfaatkan pertumbuhan industri energi untuk ekspansi bisnis serta mengurangi ketergantungan terhadap utang agar kinerja perusahaan semakin kuat. Next. Di sini ada ranking dan rekomendasi saham. Jadi Energi menjadi pilihan terbaik dengan rekomendasi buy. Next. Kesimpulannya,
Industri migas masih memiliki prospek yang baik. ENRG menjadi saham paling menarik karena memiliki kinerja keuangan yang stabil. Next. Selanjutnya ada profil saham yang akan kami analisis lebih lanjut, yaitu adalah perusahaan energi. Next. Sini adalah grafik harga saham energi dalam 1 tahun terakhir, di mana mengalami peningkatan cukup signifikan dan dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan juga. Next. Dalam 3 tahun terakhir, di sini adalah tren dari saham energi yang dimana mengalami tren bullish. Next. Di sini ada metode analisis teknikal yang kami gunakan, ada 2. Yang pertama support dan resisten, dan juga ada yang kedua itu volume perdagangan, di mana support resisten ini saham energi sekarang lagi berada di area support dan menunggu konfirmasi untuk melakukan pembelian. Next. Sini ada relative strength, di mana kami membandingkan harga saham memperbandingkan kinerja saham energi dengan MACD, indeks energi, dan juga IHSG, di mana saham energi ini mengoutperform dari ketiga benchmark lainnya. Next. Jadi kesimpulan dan rekomendasi akhir, kelompok kami merekomendasikan bahwa saham energi itu berada pada watchlist atau pemantauan, dikarenakan pada saat ini harganya masih berada di area support, sehingga masih menunggu konfirmasi untuk melakukan pembelian pada saham tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.